Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke, pada kali ini kita masih belajar di bab 2 kelas 9, yaitu mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada bagian sebelumnya, kamu telah belajar tentang beberapa cara perkembangbiakan serta teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan cara perkembangbiakan pada hewan beserta teknologi perkembangbiakannya. Silakan kamu simak dengan baik. Namun, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai perkembangbiakan pada hewan. Ya, beberapa hewan dapat melakukan perkembangbiakan aseksual seperti halnya tumbuhan, atau yang disebut juga dengan perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan ini dilakukan dengan menggunakan bagian tubuh dari hewan tersebut. Ada 3 cara perkembangbiakan aseksual atau vegetatif pada hewan. Yang pertama adalah membentuk tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga adalah partenogenesis. Kita lanjut. Di bagian pertama yaitu membentuk tunas. Cara perkembangbiakan membentuk tunas adalah dengan melalui pemisahan individu baru dari tubuh induk, di mana individu baru ini terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induknya. Karena dia vegetatif atau secara aseksual, maka sifat individu baru yang menjadi anak akan identik dengan induknya. Contohnya ada pada hewan hydra dan ubur-ubur. Nah, di sini ada contoh gambar dari hewan hydra. Nah, di sini ada tubuh dari induknya. Ini adalah bentukan dari hydra. Nah, lalu di bagian tubuh induknya terdapat tonjolan atau yang disebut dengan tunas. Nah, tunas ini akan tumbuh jika sudah cukup waktunya, maka tunas ini akan lepas dari tubuh induknya. Gambarannya seperti ini. Jadi ada induk, ada anakan. Nanti anakannya ini berbentuk sama seperti induknya. Begitu juga dengan gen atau sifat-sifat yang terdapat pada induk turun identik sama ke bagian anakannya. Kita ke cara perkembangbiakan vegetatif hewan yang kedua, yaitu dengan cara fragmentasi. Nah, fragmentasi ini adalah dengan melakukan pembelahan atau pemotongan pada bagian tubuh hewan. Contohnya adalah planaria atau cacing pipih. Sama, yaitu sifat individu baru atau anakan yang dihasilkan akan identik dengan induknya. Ya, pada fragmentasi itu terdiri dari 2 tahap perkembangbiakan. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Lalu tahap kedua adalah regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari cacing pipih atau planaria. Lalu ini adalah gambaran dari ilustrasi bagaimana cacing pipih melakukan fragmentasi. Nah, di sini ceritanya ada induk dari planaria. Ketika dia membelah menjadi 2 bagian atas dan bawah, maka 2 bagian tersebut akan menjadi seperti ini. Nah, lama-kelamaan, kalau pada bagian kepala, dia lama-kelamaan akan tumbuh bagian bawah dari planaria tersebut.
Nah, kalau pada bagian bawah planaria, maka dia akan tumbuh ke atas, ya, tumbuhnya ke atas membentuk kepala. Nah, pada akhirnya akan membentuk tubuh planaria yang sama dengan tubuh induknya. Begitu juga ketika kita membelah planaria dari bagian tengah seperti ini, ya, akan tumbuh juga seperti induknya menjadi dua. Kalau dipotong tiga bagaimana? Sama. Kalau dipotong tiga, misalnya kepala, lalu bagian tengah, lalu bagian buntut, ibaratnya seperti itu. Maka dia pun akan tumbuh seperti ini juga. Gitu. Yang ketiga adalah partenogenesis, di mana reproduksi ini betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi atau pembuahan yang dibantu oleh sel kelamin jantan. Jadi tanpa melalui proses fertilisasi. Contoh dari partenogenesis yaitu lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Nah, pada hewan tertentu, misalnya lebah, di mana sel telur yang dibuahi atau yang di hasil perkawinan antara sel telur betina dan juga sel sperma jantan, maka akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Sedangkan jika telur atau sel telur pada lebah tidak dibuahi, maka dia akan tumbuh menjadi lebah jantan. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu perkembangbiakan seksual atau generatif atau secara kawin pada hewan. Di sini kamu sudah pernah mempelajari mengenai hewan vivipar, hewan ovipar, dan hewan ovovivipar. Ibu ingatkan lagi, hewan vivipar itu adalah hewan yang melahirkan, di mana hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Kita tahu sendiri bahwa contoh dari hewan vivipar adalah hewan-hewan mamalia. Di sini contohnya kamu sudah tahu bahwa ada kucing, ada kambing, dan sebagainya. Lalu ada hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang bertelur, di mana embrionya ini berkembang di dalam telur, dan telur hewan ini akan dikeluarkan dari tubuh induk betina dan dilindungi oleh cangkang. Contoh dari hewan ovipar adalah jenis-jenis unggas, juga ikan, penyu, katak, dan lain-lain. Yang ketiga ada hewan ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan melahirkan, di mana embrio berkembang di dalam telur, tetapi embrionya ini tidak dikeluarkan dalam bentuk telur. Seperti ayam itu kan dikeluarkannya dalam bentuk telur. Nah, pada hewan ovovivipar, telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrionya itu cukup untuk dilahirkan, maka telur akan menetas di dalam tubuh induk. Kemudian, anaknya baru dilahirkan. Jadi, di dalam dia menghasilkan telur, tapi ketika ingin anaknya keluar dari tubuh induk dengan cara melahirkan. Contohnya adalah hewan kadal dan beberapa jenis ular. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu teknologi perkembangbiakan hewan.
Ada dua yang akan Ibu jelaskan di sini. Yang pertama ada inseminasi buatan atau kawin suntik. Nah, kawin suntik ini adalah proses memasukkan cairan sperma dari hewan jantan ke dalam saluran reproduksi betina dengan bantuan manusia. Biasanya dialami oleh hewan sapi. Nah, inseminasi ini dilakukan menggunakan alat seperti suntikan. Ini ada gambarannya. Di sini ada contoh yaitu menggunakan sapi, ada induk jantan penghasil sperma, lalu diambil spermanya dengan bantuan manusia dan dimasukkan ke dalam suntikan. Lalu ada indukan betina. Nah, di sini cairan sperma disuntikan ke dalam saluran reproduksi si sapi betina. Maka lama-kelamaan ketika sapi betinanya mengandung dan anak sapi yang dihasilkan seperti ini. Oke, ini gambaran realnya. Ini suntikannya yang akan dimasukkan ke dalam saluran reproduksi si sapi betina. Yang kedua adalah cloning, yaitu dengan upaya atau tindakan untuk memproduksi sejumlah individu yang hasilnya identik secara genetik dan berasal dari induk yang sama serta mempunyai susunan gen yang sama. Ini adalah gambarannya. Ya, di sini ada dua indukan betina. Salah satu contohnya adalah seekor domba doli yang diberi nama domba doli. Oke, diambil kelenjar susu dari domba doli atau dari domba yang lain. Nah, diambil selnya, lalu selnya ini dipisahkan atau inti selnya dikeluarkan sehingga hanya ada bagian sel yang kosong seperti ini. Lalu diisi dengan sel telur dari betina yang lain. Diisi sel telurnya. Nah, akan tumbuh dan berkembang, selnya membelah-membelah, lalu embrionya ini dimasukkan ke dalam domba betina yang diambil sel telurnya. Nah, ketika itu maka akan tumbuh menjadi domba cloning. Jadi sel telurnya atau inti sel telurnya akan berasal dari sini dan sel telur yang kosongnya berasal dari sini. Keduanya akan digabungkan seperti ini. Maka domba yang dihasilkan itu sama persis seperti domba yang bagian ini. Oke, cukup sekian yang Ibu jelaskan. Semoga kamu bisa mengerti. Silakan kamu catat ke dalam buku catatan masing-masing, lalu upload hasil catatanmu di link yang Ibu berikan. Ibu tutup pembelajaran IPA kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.